Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ciamik. Ya, saudara-saudara, kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: ular, kambing, dan domba. Ya, saudara-saudara. Kan sebelumnya kita juga ada tema tentang Yahudi, Nasrani, dan Kristen ya. Lalu ada orang WA, Pak kalau gitu Pak ditambahin dong, tambahin tema tentang ular, kambing, dan domba. Saudara-saudara, dipikirnya, disangkanya HTD itu ngarang, bikin istilah ular, bikin istilah kambing, bikin istilah domba, dikiranya ngarang. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, semua khotbah pendeta HTD Ciamik sudah mencapai 2000 tayangan, tidak ada yang ngarang saudara, kecuali kalau saya mengatakan ini saya dapat nubuatan. Nubuatannya pun juga tidak ngasal ya. Saudara catat baik-baik, ular, kambing, domba itu ada di Alkitab. Bukan ngarang seperti pendeta-pendeta di luar sana bikin istilah oneness, Tritunggal, Allah itu pribadi Allah itu Tritunggal tapi esa, kemudian Allah itu tiga tapi satu ikat isi tiga, bayem ya toh, ibarat bayem satu ikat isi tiga. Kemudian ada lagi predestinasi, kemudian tiga hakikat, manifestasi. Itu semua karangan, cuman karangan doang. Yesus only, apalagi Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, bahasa roh karangan itu ya. Pentakosta dibagi-bagi, itu semua cuman ajaran-ajaran karangan pendeta, nggak ada di Alkitab. Beda dengan HTD, kalau ngomong ular, kambing, domba ada di Alkitab. Kita bahas ular dulu ya. Kenapa disebut ular ya? Kita membaca Matius 23 ayat 1 sampai 36. Matius 23 ayat 1 sampai 36. Silakan Anda persiapkan. Saya akan cari linknya dulu di dalam Yohanes pasal 8. Saya akan menyampaikan dulu Yohanes pasal 8. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab Matius 23 ayat 1 sampai 36 ya. Yohanes pasal 8 di ayat 41 ya. Orang Israel mengatakan begini, kami bukan dilahirkan dari zina yaitu Bapa kami satu yaitu Allah. Ini orang Israel nih ngomong, Bapa kami satu yaitu Allah. Dasarnya dari Yesaya 63 ayat 16. Tuhan, bukankah engkau Bapa kami? Namamu adalah penebus kami sejak dari dahulu kala. Israel itu percaya, tahu bahwa Bapa itu adalah Allah. Ya, Allah kami itu Bapa ya toh. Kemudian namanya adalah penebus kami. Lalu di ayat 42 Yesus itu ngomong, "Lah kalau Allah itu Bapamu," Yesus ngomongnya gini nih, yaitu kamu itu mesti percaya kepadaku sebab aku datang dari Allah, datang dari Bapa, diutus Bapa. Saya mau nanya, kenapa Yesus tidak ngomong gini, aku itu Bapa yang jadi manusia, Allah yang jadi manusia, langsung dicekek sama Yahudi. Yesus ngomong ini, kalau Allah itu Bapamu, mestinya kamu itu tahu bahwa aku datang dari Allah. Lalu perhatikan di ayat lanjutannya, mengapa sih kalian tidak ngerti bahasaku? Maksudnya gimana? Maksudnya Yesus itu tidak langsung tembak langsung bahasanya. Kamu itu kenapa nggak tahu sih aku ini Allah jadi manusia, langsung dicekek, dibunuh saat itu juga. Ya. Yesus ngomong apa? Kenapa kalian nggak ngerti bahasaku sih? Ya. Aku kan ngomong aku berasal dari Allah, datang dari Allah. Ya. Itu maksudnya kalau kamu itu mempercayai Allah itu Bapamu, Bapa itu Allahmu. Ya kamu mesti percaya aku. Itu loh maksudnya Yesus. Ya. Lalu di ayat 44, iblis yang jadi bapamu. Ngerti saudara? Israel itu meyakini bahwa Allah itu nanti akan jadi manusia penebus Israel di dalam Yesaya 43 ayat 10. Ngerti, Israel itu ngerti. Masalahnya yang ngerti tidak banyak, cuman rasul-rasul itu yang paham.
kurang lebih selama Yesus mengajar itu kan sekitar 10.000 orang aja ya toh. Selama Yesus hidup mengajar selama 3,5 tahun, dalam pengajarannya itu kurang lebih menobatkan 10.000 orang saja. Itu yang paham bahwa Allah itu menjadi manusia, namanya Yesus itu. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10. Tapi Yahudi yang lain ngotot. Yesus bilang apa? Iblis jadi bapamu. Kalau iblis jadi bapaknya, kemana jurusannya? Neraka. Karena iblis ini jadi bapaknya atau jadi Allahnya orang Yahudi, maka kita kembali ke Matius 23 ayat 1 sampai 36. Ayat 2, menduduki kursi Musa, ya, cuman bisa ngajarin doang tapi nggak bisa melaksanakan, ya. Terus di ayat 5, pamer kesalehan, tali sembahyang yang lebar-lebar, jumbe yang panjang-panjang. Di ayat 7, suka dipanggil rabi atau guru, ya berpenampilan biar seperti guru, suka dipanggil bapak juga, guru, bapak gitu kan. Ini yang paling fatal nomor 13, ayat 13, merintangi yang mau tobat. Orang Israel itu kalau ada orang mau tobat, percaya Yesus, oh itu dirintangi, yaitu kalau perlu dibunuh, ya. Termasuk misalnya Lazarus yang itu, terus siapa lagi, orang yang buta sejak lahir itu, ya toh? Habis disembuhin Yesus terus percaya Yesus, itu mau dibunuh. Terus Lazarus yang dibangkitkan, 4 hari mati dibangkitkan, juga mau dibunuh, ya. Jadi merintangi yang mau tobat. Kemudian di ayat 16, suka bersumpah, dikit-dikit sumpah, itu Yahudi itu. Pak, apa? Suka bersumpah, terus pamer kalau ibadah. Itu siapa, Pak? Yahudi. Kok kita ngelihat zaman No yang suka pamer ibadah sama dikit-dikit sumpah bukan Yahudi, Pak, ya? Udah, semua orang udah tahu. Kemudian ayat 23, menjalankan Taurat cuman sebagian. Ngerti nggak? Cuman sebagian. Nggak semua. Sekarang juga ada yang menjalankan Taurat sebagian. Memungut persepuluhan, memungut buah sulung, tapi disunat ngacir. Tuh ada tuh pendeta itu. Ya. Karena ada pendeta di Batam saya. Pak, persepuluhan itu boleh Pak dipungut Pak. Kenapa? Itu tidak dilarang kita memungut persepuluhan. Lah iya duit, kamu nggak mau mengakui bahwa Taurat itu sudah batal. Persepuluhan diambil, buah sulung diambil, saya ngomong kalau gitu Anda sunat plus semua jemaat. Suruh sunat, ayo tak sunat. Istriku dokter, Anda duluan sini. Ya. Saya sunat tanpa obat bius. Biar kalian tahu, oh betapa sakitnya ya menjalankan Taurat. Jangan dicomot persepuluhannya doang, dicomot persepuluhan buah sulung, udah gitu ditipu-tipu lagi. Tahunan dibilang bulanan, ya, seberkas dibilang seluruh, ya. Kemudian ayat 27, dari luar tampak putih, tampak bersih, tampak benar, tetapi dalamnya kotor, durjana dan munafik. Kemudian nomor ayat 30, pembunuh nabi-nabi. Barulah ayat 33 Yesus bilang, hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak. Matius 23 ayat 33. Bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri dari hukuman neraka? Ini juga ada di Lukas 3 ayat 7 maupun Matius 12 ayat 34. Jadi valid. Ular artinya adalah penyembah YHWH yang menolak bahwa Yesus sudah datang jadi manusia. YHWH sudah dibentuk menjadi manusia. Ditolak, menolak Yesus datang dari Allah. Saya ulang, yang disebut ular, keturunan ular adalah orang-orang Yahudi penyembah YHWH yang menolak Yesus sudah datang dari Allah. Clear sampai sini? Clear. Jadi ini istilah Anda ular beludak itu bukan pendeta HTD yang bikin istilah, Yesus sendiri yang ngomong. Lalu kita menginjak yang kedua yaitu kambing. Kambing ini juga ada di Alkitab, Matius 25 ayat 33. Kambing di kiri, domba di kanan. Di ayat 41 Yesus ngomong, kamu orang-orang terkutuk. Ya. Enyahlah hei kamu orang-orang terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41. Kok Yesus menyebut dulu orang-orang terkutuk? Sebab orang itu diselamatkan itu iman dulu baru perbuatan. Imanmu terkutuk. Maka di ayat 42 dan 43 disebutkan di situ bahwa kamu tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini.
Jangan salah tangkep ya. Kenapa Anda yang kelompok kambing disebut terkutuk? Disebut terkutuk dulu, baru di ayat berikutnya itu kamu tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Ya. Di ayat 44, kambing terkutuk ini masih manggil Yesus Tuhan. Perhatikan, ayat 44, kambing terkutuk ini masih manggil Yesus Tuhan. Endingnya adalah neraka lautan api bersama iblis dan malaikatnya di ayat 41 dan 46. Ya, jadi clear ya, kambing adalah orang Kristen karena dia manggil Yesus Tuhan. Ya, dibilang terkutuk lebih dulu sebab orang itu dinilai diselamatkan oleh iman dulu, baru perbuatan. Karena kamu terkutuk, maka kamu tidak melakukan ini. Pada waktu aku sakit, kamu tidak melakukan ini. Di penjara tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Aku haus, tidak melakukan ini. Memberi tumpangan, tidak memberi tumpangan. Ya, jadi jangan sampai Anda gagal memahami bahwa seseorang itu ditentukan karena imannya dulu. Maka Yesus bilang kamu terkutuk, baru dijelasin setelah terkutuk itu gini loh, kamu itu gini loh, tidak pernah melakukan ini. Jadi kenapa disebut terkutuk? Galatia 1 ayat 8 dan 9 memberitakan Injil lain, bener toh? Bener kan? Yesus Tuhan, ya. Tapi bukan Allah, itu kan berita Injil lain. Ya, orang-orang terkutuk itu yang memberitakan begitu. Yesus jadi Allah. Yesus yang jadi Allah tetap Bapa. Terus teriak-teriak Yesus Tuhan, menolak Yesus Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukannya orang yang berseru Tuhan Tuhan, melainkan yang seturut kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku ada di Yohanes 6 ayat 40, yaitu kamu percaya kepada anak. Nah, kamu harus percaya kepada Yesus, ya, percaya kepada anak. Itu pada waktu Yesus masih jadi manusia. Allah itu satu dibilang tiga, itu Injil lain enggak? Injil lain. Allah itu roh dibilang pribadi, Injil lain enggak? Injil lain. Makanya Injil yang pemberita Injil lain, penyembah Tritunggal, penyembah Bapa, itu disebut Kristen kambing terkutuk. Ini enggak ngarang pendeta HTT, ada di Alkitab. Ayatnya di mana? Matius 25 ayat 41. Enyalah hei kamu orang-orang terkutuk. Yesus menengok ke sebelah kiri. Sebelah kiri apa? Kambing. Jurusannya kemana saudara? Ke neraka. Jadi valid. Kristen kambing terkutuk adalah penyembah Bapa yang menolak Yesus Allah. Saya ulang, kalau Yahudi disebut ular karena penyembah Yahweh menolak Yesus datang dari Allah. Waktu itu Yesus jadi manusia. Kalau Kristen kambing terkutuk adalah penyembah Bapa, ya otomatis ini Tritunggal, yang menolak Yesus Allah. Nah, mari kita lihat Kristen domba ya. Kristen domba ada di Matius 25 ayat 33 juga. Domba di kanan, kambing di kiri. Di ayat 34, domba masuk surga. Mari hei kamu yang diberkati Bapakku. Kenapa Yesus ngomong Bapakku? Kan Yesus masih jadi manusia waktu itu. Ya. Ayat 31, domba ini memanggil Yesus Tuhan. Ya, domba ini disebut orang-orang benar. Perhatikan Matius 25 ayat 37, Kristen domba ini manggil Yesus itu Tuhan. Lalu termasuk orang-orang benar. Yesus mengatakan domba, ya, mari hei kamu yang diberkati Bapa, kamu terimalah kerajaan yang kerajaan Kahuru besar, artinya mahkota nanti ya. Sekali lagi, Yesus menentukan berdasar iman dulu. Karena imanmu itu benar, kamu disebut orang-orang benar, maka di ayat 35, 36, pada waktu aku sakit, kamu melakukan, beda dengan kambing. Kan judulnya kamu tidak melakukan. Kamu tidak itu kalau kambing. Kalau domba, kamu melakukan. Waktu sakit, kamu memberi aku begini. Lalu orang ini nanya, kapan ya Tuhan? Gitu ya. Ya, sama ya, kambing juga kayak gitu ya. Oke, jadi kenapa disebut orang-orang benar? Karena penyembah Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Orang benar hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang Kristen domba, orang-orang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 17 ayat 17, firmanmu adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 43, Yesus mengatakan firmanku. Ya.
Jadi orang Kristen, domba orang-orang benar itu menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran, ya. Kemudian menyembah Yesus Allah yang benar. Valid, Kristen domba orang benar itu penyembah Yesus Allah yang benar. Saya ulang, Kristen ular beludak adalah penyembah Yahweh yang menolak mengakui Yesus datang dari Allah. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Kristen kambing terkutuk adalah penyembah Bapa yang menolak Yesus Allah yang benar. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Yang disembah Bapa adalah kiasan Yesus. Ya, Kristen kambing terkutuk itu bingung, hari ini masih nyembah Bapa kiasan itu, padahal Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah yang benar. Kristen domba orang-orang benar adalah penyembah Yesus Allah yang benar. Sekarang ini Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Di surga Yesus berkata, aku menjadi Allahnya. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, aku ini Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Oke, jadi clear ya. Ular, kambing dan domba itu ada di dalam Alkitab. Ular beludak adalah orang yang masih nyembah Yahweh, menolak Yesus datang dari Allah. Kambing terkutuk adalah penyembah Bapa, menolak Yesus Allah. Yang jadi Allahnya Bapa soalnya. Kristen domba orang benar adalah penyembah Yesus Allah yang benar. Ular beludak dan kambing terkutuk semuanya ke neraka. Pasti. Ular beludak di dalam Matius 23 ayat 33 di situ dikatakan bahwa hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri dari hukuman neraka? Kristen kambing terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41 ditulis gitu, enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Ya, kamu akan satu grup dengan iblis dan malaikatnya di dalam lautan api. Kepada Kristen domba orang-orang benar, Yesus berkata di ayat 34, Matius 25 ayat 34, mari he kamu yang diberkati, kamu terima kerajaan kanya huruf besar, artinya mahkota. Ya, jadi siapa yang masuk surga? Hanya Kristen domba orang-orang benar. Sekarang adalah era Kristen domba orang-orang benar. Sekarang ini Yesus adalah Allah. Ya, jadi jangan lagi Anda gagal paham. Kan kita sudah kasih tahu antara Yahudi, Nasrani, Kristen. Yahudi itu ular, Nasrani itu kambing, Kristen itu domba. Yahudi nyembah Yahweh, kambing nyembah Bapa, domba nyembah Yesus, kan clear. Saya ulang pelan-pelan ya toh. Yahudi itu disebut ular, penyembah Yahweh. Tritunggal atau Nasrani ini disebut kambing, penyembah Bapa. Kristen ini disebut domba, penyembah Yesus Allah. Clear toh? Cek diri Anda penyembah siapa? Penyembah Bapa. Berarti kamu Kristen kambing, jangan marah. Ada ayat Alkitabnya. Saya masih penyembah Yahweh, Pak. Berarti kamu Kristen ular beludak. Kami penyembah Yesus Allah yang benar. Itu Kristen domba orang-orang benar. Pak, kami modifikasi, Pak. Bapa Yahweh itu namanya Kristen kambing ular atau ular kambing. Ular berkepala kambing. Itu Bapa itu ular, Bapa itu kambing, Yahweh itu ular. Jadi kalau Bapa Yahweh kambing, kepala kambing, badannya ular gitu deh. Pak, kami Bapa dalam nama Yesus. Itu namanya suam-suam kuku, dimuntahkan Allah, abu-abu. Ya. Clear ya, padat, singkat dan clear. Yang mengikut sekolah tinggal kitab silahkan. Ya, itu nomor-nomor yang ada. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ciamik.